Siapa sih yang mau diciptakan menjadi seorang disabilitas yang tadinya kita umumnya normal, terus tiba-tiba kita menjadi disabilitas, itu nggak ada yang mau. Kekurangan saya itu saya bersifat otoriter. Iya. Teman-teman tunanetra kita itu favoritnya customer. Jadi dia ratingnya tinggi, orderannya tinggi. Jadi walaupun dia blind, dia harus pakai tongkat, tapi dia mampu beli rumah. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Jika membahas kekurangan pada manusia tentu tidak akan ada habisnya. Tapi bagaimanakah jika kekurangan tersebut dirubah atau justru berubah menjadi sebuah kelebihan? Apakah itu mungkin? Kita akan membahasnya semua dalam I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Baik pemirsa dan juga teman-teman yang hadir di studio Metro TV, senang sekali rasanya saya Irgi bisa hadir lagi di tengah-tengah Anda semuanya. Dan langsung saja ini dia motivator cantik kita, Miss Mary Riana. Hai Miss Mary, apa kabarnya? Apa kabar? Selalu baik, selalu sehat. Dan apa kabar juga semuanya ada di sini? Baik dan juga sehat. Selamat malam juga untuk pemirsa, senang sekali setiap minggu kami hadir bukan hanya untuk memberikan solusi tapi juga inspirasi lewat tema-tema yang kami angkat setiap minggunya. Karena kami yakin tidak ada yang tidak mungkin, dari impossible jadi I'm Possible. Baik Miss Mary, sebelum kita masuk ke dalam topik yang akan kita bahas di I'm Possible kali ini, kami akan mengajak pemirsa yang ada di rumah maupun teman-teman yang hadir di studio untuk melihat satu tayangan berikut ini. Kita saksikan bersama-sama. Sama-sama kita tadi melihat sebuah tayangan yang sangat luar biasa. Atlet-atlet difabel, mereka berjuang, bertanding untuk merebut kemenangan di Olimpiade olahraga. Baik, nah tentunya ini menjadi satu pertanyaan untuk banyak orang. Kita dilahirkan sempurna, hidup normal, tapi bahkan kita masih merasa punya kekurangan. Bahkan kita melihat kelebihan orang lain itu menjadi kekurangan kita. Nah bagaimana menurut Miss Mary ini? Kalau misalnya kita menjalankan hidup melihat dari sebuah kekurangan orang. Ya, memang sebenarnya sesuatu yang wajar sih. Kan ada pepatah yang mengatakan tidak ada gading yang Tak retak. tidak retak. Artinya setiap manusia pasti punya kesalahan, setiap manusia punya kekurangan. Nah tapi jangan jadikan kekurangan itu sebagai alasan untuk Anda berdiam diri dan tidak memperbaiki diri. Ada caranya. Bagaimana cara kita bisa mengubah kekurangan jadi kelebihan? Penasaran? Banget. Oke, jadi ada 5B yang akan saya bagikan hari ini, malam ini. Pastikan Anda di rumah juga terus mendengarkan sampai selesai dan mencatat. Oke, jadi 5B. B yang pertama adalah, berdamai dengan diri Sendiri. sendiri. Oke, nah jadi ini adalah langkah awal yang paling penting. Kenapa? Karena ketika seseorang itu memiliki kekurangan, baik itu kekurangan fisik, kekurangan pengetahuan, kekurangan skill, kadang seringkali yang mereka lakukan adalah mereka menyalahkan keadaan.
Oke, mereka mengasihani diri mereka sendiri. Mereka menghakimi diri mereka sendiri dan bahkan mereka menjadi rendah diri. Dan berpikir bahwa aduh saya nih nggak berharga, nggak bisa apa-apa. Dan bahkan menganggap itu adalah sebuah kesialan. Sial deh, kenapa ini bisa terjadi? Nah, jadi yang paling penting sekarang adalah hilangkan semua pikiran itu, berdamai dengan diri sendiri. Yes, I'm not perfect, but I am a limited edition. Ya, walaupun kita itu nggak sempurna, tapi kita tuh barang langka loh. Kita tuh unik, cuma ada satu-satunya di dunia ini dan satu-satunya adalah kamu, saya, kita semua berbeda. Jadi you have to accept that. Anda harus berdamai dengan diri Anda sendiri dan yakin. Dan paling penting adalah ingat, di balik semua kekurangan ada kelebihan yang jauh lebih besar lagi dan itu harus Anda gali. Satu pesan saya untuk Anda semua, khususnya Anda yang sedang menonton malam ini, kita lihat pesan possible saya malam ini. Kekurangan terbesar manusia adalah ketika dia tidak tahu apa kelebihannya. Karena ketika dia tidak menyadari apa kelebihannya, ya itulah sebenarnya kekurangan yang paling fatal yang bisa dimiliki seorang manusia di dalam hidupnya. Jadi harus mengembrace keadaan kita dan menggali potensi diri kita. Baik, Miss Mary, dari quotes yang tadi ditampilkan, ini justru akhirnya membuat saya berpikir bahwa setiap orang itu sangat lumrah atau memang secara umum tidak pernah tahu apa kelebihannya. Yeah. Nah, untuk itu saya sudah melakukan satu hal kepada penonton di sini. Tadi sebelum acara memulai, saya minta kepada teman-teman yang ada di sini untuk menuliskan satu kekurangan dari diri mereka dan juga 3 kelebihannya. Dan semuanya sudah dimasukkan ke dalam fishbowl ini. Dan kita akan acak dan nanti di antara ini semua akan kita bacakan. Ya, Oke. Untuk nama yang disebutkan nanti mohon naik ke atas, ya. Oke. Kayak arisan ya, Mas. Kayak arisan, ya betul. Oke. Atau Miss Mary yang boleh membaca. Oke. Ya, ini dibacakan. Ya. Oke, saya panggil dulu nama orangnya ya. Silakan. Faris Bagus. Faris Bagus, ya. Silakan. Oke, boleh berdiri Faris Bagus. Oke. Silakan naik ke atas. Ya, tadi sudah dituliskan satu kekurangan dan juga 3 kelebihannya ya. Oke, kamu baca dulu deh, kamu baca sendiri. Silakan supaya teman-teman yang ada di sini juga dan juga penonton yang di rumah juga bisa mendengar. Silakan. Ya, saya di sini memiliki 3 kelebihan, 1 kekurangan. Kekurangannya dulu. Kekurangan saya itu saya bersifat otoriter. Ya. Misalnya? Ya, seringkali saya tuh selalu memaksa kehendak saya untuk orang lain. Dan selalu menundukkan pendapat orang lain di hadapan pendapat saya pribadi. Oke. Ya. Tapi kelebihannya? Kelebihan saya, pertama saya percaya diri. Oke. 2, saya friendly. 3, saya kindly. Ya. Wah. Oke. Percaya Boleh diri, kasih tepuk tangan? friendly, dan kindly. Ya. Oke. Yang saya suka adalah pada saat waktu Mas Faris ini, Mas Faris ini menyebutkan satu kekurangannya, yaitu saya seorang otoriter. Memang agak sedikit seram, tapi apakah memang menuliskan di sini Anda mengakui, sangat mengakui bahwa, oh ya, sangat yakin ini adalah kekurangan yang saya miliki. Mas Faris sudah menikah? Belum. Oh belum? Iya. Oke, dipikir-pikir dulu ya. Iya. Dipilih-pilih dulu ya. Doanya, mohon doanya. Tapi kenapa kamu menuliskan ini 3 kelebihan kamu? Percaya diri, friendly, dan juga kindly. Yes. Artinya berbaik hati ya. Betul. Apa yang menurut kamu ini menjadi kelebihan kamu yang di atas rata-rata dibandingkan orang-orang lainnya? Ya. Pertama, kita tidak bisa menilai diri kita tanpa sebuah kaca. Oke. Dan kaca saya dalam kehidupan saya itu adalah teman-teman saya. Oleh karenanya mengatakan 3 kelebihan ini sebagian besar dari teman-teman saya. Oke. Oke. Jadi teman-teman yang bilang kamu percaya diri. Oke. Tapi kamu sendiri percaya nggak bahwa itu kelebihan kamu? Iya, karena saya juga cukup merasa bahwa ini emang hal yang saya miliki. Iya, Oke. sangat percaya diri ya, terlihat ya. Betul. Baik, bagaimana komentar dari Miss Mary? Nah, ini yang satu hal yang again penting sekali menurut saya. Oke. Nggak peduli apa kata orang, yang paling penting itulah apa yang Anda katakan terhadap diri Anda sendiri, terhadap diri kamu sendiri. Oke, kamu punya kekurangan, kamu merasa bahwa itu kekurangan kamu adalah kamu otoriter. Tapi coba kamu perhatikan baik-baik apa yang kamu tulis sebagai kelebihan kamu. Percaya diri, friendly, dan juga kindly. 3 hal ini sebenarnya kalau kamu benar-benar fokuskan itu bisa membantu mengurangi otoriter kamu. Biasanya orang otoriter itu dia kurang bisa berempati dengan orang lain.
kurang bisa mendengarkan. Biasanya itu cirinya. Tapi kalau kamu lihat dari kelebihan kamu orangnya kindly. Kindly itu kan baik. Berarti kamu sebenarnya punya empati. Kamu juga friendly. Friendly itu berarti mudah bergaul, mudah berkomunikasi. Salah satu cara untuk bisa friendly adalah ya kamu pasti bukan cuma satu arah. Friendly itu kan mempunyai kemampuan untuk bisa berkomunikasi. Jadi sebenarnya kelebihan-kelebihan kamu itu bukan sesuatu yang umum. Tadi satu hal yang kamu bilang, tapi itu mah sesuatu yang banyak dimiliki semua orang. It's belum tentu. Siapa di sini yang merasa kekurangannya adalah nggak percaya diri? Coba. Nah, oke. Yang nggak angkat tangan lebih nggak percaya diri lagi. Ya kan? Nah, sekarang siapa di sini yang merasa susah banget untuk bisa bergaul, bernetwork. Kalau ketemu dengan orang yang baru tuh rasanya aduh malu banget untuk bisa berkomunikasi. Ada yang merasa seperti itu kekurangannya? Jangan Ada, takut, silakan angkat tangannya. Nah, ada ya Angkat kan? tangannya. Nah, jadi kamu lihat sendiri, oke? Itu bukan sesuatu yang umum, wah semua orang kan juga friendly. Enggak, itu adalah kelebihan kamu. Kamu harus sadari itu. Dan makanya B yang kedua penting nih Mas Irgi. Oke, B yang kedua ya. Ingat baik-baik. Oke. Belajar. Apa B yang kedua? Belajar. Belajar. Oke. Jadi belajar pertama kamu cari tahu dulu kayak apa yang menurut kamu membuat kamu otoriter. Oke, apakah itu hanya pendapat kamu saja atau pendapat dari orang-orang? Kalau misalnya pendapat dari teman-teman, tanya bagian mananya yang mereka merasa kamu otoriter. Oke. Terus fokuskan kepada kelebihan kamu tadi. Oke, kamu mampu berkomunikasi, kamu friendly, kamu belajar cari tahu gimana sih cara menjadi pemimpin yang tegas tapi nggak otoriter, nggak memaksakan pendapatnya, tapi tetap tegas. Nah, harus belajar. Memiliki kekurangan itu biasa, mengetahui kelebihan itu baik, tapi mengasah kelebihan itu dengan terus belajar itu yang luar biasa. Oke? Oke. Baik. Tentunya ini baru sedikit bocoran dari Miss Mary. Bagaimana cara mengubah kekurangan menjadi kelebihan. Masih banyak lagi yang harus kita dapat dan kita dengarkan dari Miss Mary. Dan tentunya nanti kita akan tampilkan satu spesial untuk Anda semuanya. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Aku belajar banyak untuk memperbaiki diri aku sendiri. Sehingga ketika aku berada di lingkungan inklusif, ketemu dengan teman-teman lainnya, aku tidak perlu dipandang kasihan. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,